Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 6, terdiri dari Aniatud Diniyah dan Ida Aulia Rohmah dari kelas 4A Demak 1. Di sini saya akan menerangkan tentang pembelajaran akidah akhlak. Pengertian akidah akhlak secara etimologi, akidah berasal dari kata akada yakidu akadan, berarti ikatan perjanjian, sangkutan, dan kokoh. Disebut demikian karena ia mengikat dan menjadi sangkutan atau gantungan segala sesuatu. Dalam pengertian teknis, artinya adalah iman atau keyakinan. Menurut istilah, akidah ialah dasar-dasar pokok kepercayaan atau keyakinan hati seorang muslim yang bersumber ajaran Islam yang wajib dipegang oleh setiap muslim sebagai sumber keyakinan yang mengikat. Tujuan akidah akhlak yang pertama yaitu menumbuh kembangkan akidah melalui pemberian, pemupukan, dan pengembangan pengetahuan, penghayatan, pengalaman, dan pembiasaan, serta pengalaman siswa tentang akidah Islam sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang dan penentu arah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua yaitu mewujudkan manusia Indonesia yang berakhlak mulia dan menghindari akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan individu maupun sosial, sebagai manifestasi dari ajaran dan nilai-nilai akidah Islam. Selanjutnya yaitu metode pembelajaran akidah akhlak. Yang pertama, metode pembiasaan, yang kedua, metode ceramah, yang ketiga, metode tanya jawab, yang keempat, metode pemberian tugas, yang kelima, metode diskusi, dan yang terakhir, metode latihan. Sebagaimana metode pembiasaan, yaitu metode pembiasaan adalah sebuah cara yang dipakai pendidik untuk membiasakan anak didik secara berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan yang sulit ditinggalkan dan akan terus terbawa sampai di hari tuanya. Selanjutnya, metode ceramah. Metode ceramah adalah suatu metode dalam pendidikan di mana cara penyampaian materi kepada anak didik dengan jalan penerapan penuturan secara lisan untuk menjelaskan uraiannya. Guru dapat menggunakan alat-alat bantu mengajar yang lain, misalnya gambar-gambar, peta, denah, atau alat peraga lainnya. Selanjutnya, metode tanya jawab. Metode tanya jawab adalah suatu cara penyajian pelajaran bentuk pertanyaan yang perlu dijawab oleh siswa. Menggunakan metode tanya jawab bermaksud memotivasi siswa untuk bertanya. Metode ini pun ada kelebihan dan kekurangannya. Metode pemberian tugas. Metode pemberian tugas adalah suatu pekerjaan yang harus siswa selesaikan tanpa terikat dengan tempat pemberian tugas belajar. Biasanya dikaitkan dengan resitasi adalah suatu persoalan yang berhubungan dengan masalah pelaporan siswa setelah mereka selesai mengerjakan tugas. Metode diskusi. Metode diskusi adalah memberikan jawaban untuk membantu menyelesaikan masalah, dan metode ini merupakan bagian yang terpenting dalam menjelaskan suatu masalah serta membantu siswa untuk berpikir dalam mengeluarkan pendapat sendiri. Dan yang terakhir yaitu metode latihan. Metode latihan adalah cara mengajar untuk menanamkan kebiasaan tertentu juga sebagai sarana untuk memelihara kebiasaan yang baik. Selain itu, metode ini dapat digunakan untuk memperoleh suatu ketangkasan, ketetapan, kesempatan, dan keterampilan. Cukup sekian presentasi saya hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.